pagi dan selamat hari Sabat saya ucapkan kepada semua yang mengikuti kebaktian online Sabat ini. Sabat ini merupakan Sabat kanak-kanak tahun 2020 bagi Sarawak Mission sempena ulang tahun ke-25 Jabatan Pelayanan Kanak-kanak. Tahun ini tuan rumah untuk Sabat kanak-kanak ialah dari pelayanan kanak-kanak gereja-gereja daerah Tebedu dan Mongkos. Saya, Pastor Sabat Dusit, akan memimpin acara kebaktian kita pada hari ini. Kita akan memulakan sesi Sekolah Sabat dengan lagu puji-pujian yang akan dipimpin oleh anak-anak daerah Tebedu dan Mongkos. Setelah itu, kita akan mendengar berita misi kanak-kanak yang akan disampaikan oleh Saudara Willy Rojo. Seterusnya, pelajaran kanak-kanak pada Sabat ini pula akan dibawa oleh pelayanan kanak-kanak dari Gereja Bintulu. Ringkasan pelajaran Cornerstone akan disampaikan oleh Pastor Howard Henny. Manakala pelajaran Sekolah Sabat Dewasa, kita akan disampaikan oleh Pastor Austin Tayo. Selamat pagi dan selamat hari Sabat kepada kita semua, khusus kepada kanak-kanak, karena hari ini merupakan Sabat kanak-kanak untuk merayakan ulang tahun yang ke-25 Pelayanan Kanak-kanak Mission Sarawak. Pada saat ini saya akan memberikan berita mission kanak-kanak yang bertajuk Tuhan adalah Guru Saya, yang ditulis oleh Aduro, 19 tahun. Bapa merasa sangat risau tentang Aduro yang berumur 11 tahun. Walaupun budak laki itu menamatkan grade 7-nya, dia susah untuk lulus dalam setiap mata pelajaran. Dia tidak pandai membaca maupun bahasa Inggris, cuma pandai dalam bahasa Hindi. Bapa perasan bahwa 2 orang anak pendeta SDA yang di Pekan Kazipur selalu mendapat markah tertinggi di sekolah asrama Advent di Varanasi, 35 batu ataupun 60 km jauhnya dari tempat mereka tinggal. Keputusan anak saya sangat teruk. Beritahu bapa kepada pendeta itu. Dia tidak mempeduli persekolahannya. Pendeta itu mencadangkan, apa kata kamu hantar
anak kamu ke sekolah Advent, kata pendeta itu. Bapak bukan orang Kristen, tetapi dia suka dengan cadangan pendeta. Selepas itu, dia pun mengumumkan cadangan itu kepada anaknya. Adurut tidak mau pergi kemana-mana sekolah, tetapi dia merasa sangat bosan. Dia menginginkan sesuatu yang baru di dalam kehidupannya. Dia merasa sangat gembira dengan cadangan bapaknya untuk menghantarkannya ke tempat yang sangat jauh daripada tempat mereka tinggal. Tetapi semasa Adurut dan ibu bapaknya dan pendeta tiba di sekolah baru tempat Adurut ingin bersekolah, mereka mendapati bahwa asrama sudah penuh. Semua 80 katil di asrama pelajar lelaki sudah penuh. Asrama perempuan yang memuatkan 40 pun sudah penuh. Adurut memandang kepada orang tuanya. Ibu bapa Adurut memandang kepada pendeta. Ternyata mereka bertanya-tanya, apa yang harus dibuat? Masing-masing tidak tahu apa yang dibuatnya. Adurut mesti tinggal di asrama jika dia sekolah di sekolah itu. Dia tidak mampu untuk ulang-alik selama 3 jam perjalanan dari rumah tempat mereka tinggal sampai ke sekolah Advent yang dia ingin sekolah. Adurut merasa sangat kecewa. Dia telah mengharapkan kehidupan baru dan sekarang tampaknya dia akan kembali kepada kehidupan lamanya. Untuk pertama kali, Adurut berdoa kepada Tuhan. Dia tidak mengenal Tuhan, tetapi dia coba untuk bercakap dengan Tuhan. Lalu dia berdoa di luar asrama. Dia mengatakan, Tuhan, dari sudut hati saya ingin sekali belajar di sini, kata Adurut. Doa yang ringkas, dia tidak meminta kepada Tuhan apa yang harus dilakukannya, tetapi dia hanya memberitahu Tuhan hasrat besar dari hatinya itu untuk bersekolah di sana. Sementara Adurut dan ibu bapa dan pendeta bertanya-tanya apa yang harus dilakukan, seorang guru mendengar tentang situasi tersebut. Dia pergi berjumpa dengan budak lelaki itu yang tengah sedih. Apa kata? Kamu tinggal bersama dengan saya di rumah saya, kata guru itu kepada Adurut. Adurut tidak percaya dengan apa yang dikatakan oleh sang guru itu. Bolehkah saya tinggal dengan guru itu? Tanya Adurut kepada kedua orang tuanya. Adurut begitu gembira karena ibu bapaknya membenarkan Adurut tinggal bersama dengan guru itu. Dia mengatakan, Tuhan telah mendengar doa saya. Pada petang itu, dia merasa sangat sedih. Selepas ibu bapaknya pulang ke rumah dan meninggalkan dia di rumah tempat dia tinggal bersama dengan guru itu. Untuk pertama kalinya, dia terpaksa tinggal jauh daripada orang tuanya, daripada rumahnya. Adurut sangat menangis. Dia berdoa kepada Tuhan kedua kalinya. Dia bertelut di tepi katil dan dia berkata, Tuhan, kamu adalah guru saya, tolong pimpin saya. Dia mengatakan kepada Tuhan. Adurut suka dengan sekolah barunya itu. Dia suka belajar pelajaran daripada Alkitab, terutamanya dari buku Mazmur dan buku Amsal. Untuk pertama kali dia mendapat markah tertinggi dalam semua mata pelajaran. Dia tahu bahwa karena Tuhanlah dia dapat markah yang sangat bagus. Tuhan telah menjawab doanya untuk menjadi gurunya. Dia telah menyerah kehidupannya sepenuh kepada Tuhan. Sekarang Adurut berumur 19 tahun dan teruja bila mengetahui tentang rancangan Tuhan yang seterusnya dalam hidupnya. Dia tidak pernah mengharapkan untuk menghabiskan persekolahannya. Dan pada tahun ini, dia telah menghabiskan sekolah tingginya. Rancangan kita ada batasnya, kata Adurut. Tetapi Tuhan mempunyai rancangan yang sangat besar daripada apa yang kita bayangkan. Dan dia bersedia untuk memimpin kita. Sebagian persembahan Sabat ke-13 pada kuartal ini akan membantu untuk membina sebuah asrama baru di sekolah Advent
Varanasi supaya lebih banyak lagi tempat untuk anak-anak belajar tentang guru yang sangat hebat, yaitu Yesus Kristus. Semoga Tuhan memberkati kita. Shalom saudara-saudari yang dikasihi di dalam Kristus. Sekarang kita akan mendengarkan ringkasan pelajaran Cornerstone yang ke-10 yang bertajuk Menginginkan Lebih Banyak. Terdapat di dalam buku Nehemia, pasal yang ke-8 daripada ayat kedua hingga ke ayat yang ke-15. Nah, saudara-saudari, melalui ringkasan pelajaran Cornerstone yang ke-10, kita mempelajari bahwa tembok Yerusalem ketika itu sudah didirikan megah. Pembangunan itu menjadi suatu kebanggaan dan percaya diri jemaah dalam beribadah dan melayani Tuhan. Namun pembangunan fisik bukan segalanya, karena bangunan yang megahnya dengan kemudahan yang lengkap tidak menjamin iman jemaah untuk bertumbuh. Oleh itu, Nehemia seiringan dengan Ezra pada masa itu, mereka adalah guru Alkitab yang memainkan peranan yang sungguh penting untuk membimbing umat Tuhan ke dalam firman Tuhan. Nah, jika dahulu mereka dihukum Tuhan karena ibadah mereka hanya ritual semata-mata, kini tugas Nehemia adalah untuk membawa ibadah mereka berpusat kepada Taurat Tuhan, agar ketika mereka mengenal hukum Taurat dengan benar, mereka akan mengenal juga kehendak Tuhan secara tepat di dalam kehidupan mereka. Saudara-saudari, ketika mereka mendengarkan, membaca dan mempelajari Taurat Tuhan, mereka menangis terharu karena mereka sadar betapa hidup mereka telah berdosa jauh dari kebenaran firman Tuhan. Nah, atas dasar penyesalan dan pertobatan itu, mereka mendapatkan belas kasihan dan pengampunan Tuhan untuk menguduskan dan memperbaharui kembali hidup mereka. Para pemimpin umat kemudian mengajak seluruh mereka untuk bersukacita. Nah, sebagai wujud ketaatan mereka akan firman-Nya, mereka pun merayakan Hari Pondok Daun sebagai ucapan syukur atas kebaikan Tuhan atas mereka pada masa-masa yang lampau. Renungan bagi tiap-tiap kita pada pagi ini ialah agar kita jangan terlena dengan keselesaan dan kemewahan, kemudahan di dalam bangunan fisikal gereja kita. Gunakan bangunan gereja-gereja Anda itu untuk membangunkan pembangunan iman jemaah gereja. Pusatkan program gereja untuk pembelajaran Alkitab yang kukuh untuk mengubah hidup anak Tuhan. Karena Allah dapat memakai bangunan yang sederhana dan kemudahan terbatas untuk membangun umat Tuhan yang setia melayani. Sekian sahaja pelajaran ringkasan Cornerstone pada sesi kali ini. Semoga Tuhan memberkati. Oke, selamat hari Sabat kepada semua pendengar pada pagi ini, hari Sabat yang indah ini. Jadi saya akan pimpin kita dalam pelajaran Sabat, yaitu pelajaran ke-10 bertema pendidikan dan sains. Jadi sebelum kita mulai, mari kita berdoa. Ya Tuhan Bapa kami yang bertakhta dalam surga, kami mohon agar Roh Kudus-Mu beserta dengan kami pada pagi ini apabila kami belajar firman-Mu, yaitu tentang pendidikan dan sains ini, supaya kami dapat mengerti kehendak-Mu Tuhan dan bagaimana sains ini dapat mempengaruhi kehidupan kami manusia, dan juga melalui pendidikan ini Tuhan akan memberi kami kekuatan dan pengertian. Ampun segala dosa kami, dan biarlah Kudus-Mu datang Tuhan, karena semua ini kami mohon dalam nama Yesus Kristus sebagai Juru Selamat. Amin. Pendidikan dan sains. Bacaan kita pada pagi ini ataupun bertema dalam Mazmur 19 ayat 2 mengatakan begini:
Langit menceritakan kemuliaan Allah dan cakrawala memberitakan pekerjaan tangannya. Kalau kita lihat di sini, bahwa pekerjaan Tuhan maupun di langit maupun di bumi ini menunjukkan pekerjaan tangan Tuhan ini. Apakah pendidik dan sains ini? Pendidikan merangkumi apa yang disebut seni dan sains. Tetapi apabila kita belajar ataupun mengajar seni dan sains dari perspektif Alkitabiah, apakah penekanan yang sesungguhnya? Adakah kita hanya menceritakan ayat-ayat kitab tertentu yang berkaitan dengan aspek perubatan modern atau seni sejarah sebagai contoh? Dengan berbuat demikian, kita sebenarnya dapat menghubungkan pelajaran kehidupan kita dengan kuasa Tuhan yang luar biasa dalam menciptakan dunia kita yang rumit. Untuk memastikan pendidikan sejati berfungsi, kita memerlukan firman Tuhan untuk memberitahu pengajaran setiap subjek, dari kemanusiaan hingga molekul yang tidak kelihatan. Tanpa pendidikan sejati, kita boleh melupakan kebesaran Tuhan, kedaulatannya sebagai pencipta dan pemelihara dunia kita. Dalam proses pembelajaran untuk melihat bagaimana Tuhan memandang ciptaannya sebagai ciptaan yang berkembang dan memenuhi tujuannya, kita semakin dekat untuk memahami bagaimana subjek tertentu dapat dan harus diajarkan. Dan kalau kita lihat di sini, ini adalah sebagai kunci permulaan di mana dia mengatakan hanya Tuhan sahaja. Dalam Mazmur 19 ayat 1 sampai 6 dan 7 mengatakan begini kepada kita. Langit menceritakan kemuliaan Allah dan cakrawala memberitakan pekerjaan tangannya. Hari meneruskan berita itu kepada hari dan malam menyampaikan pengetahuan itu kepada malam. Tidak ada berita dan tidak ada kata, suara mereka tidak terdengar, tetapi gema mereka terpancar ke seluruh dunia, dan perkataan mereka sampai ke ujung bumi. Ia memansang kemah di langit untuk matahari, yang keluar bagaikan pengantin laki-laki yang keluar dari kamarnya. Girang bagaikan pahlawan yang hendak melakukan perjalanannya, yang keluar bagaikan pengantin laki-laki keluar dari kambarnya. Girang bagaikan pahlawan yang hendak melakukan perjalanannya. Jadi kalau kita lihat di sini, inilah yang dikatakan hanya Tuhan yang berkuasa. Kalau kita lihat kepada keadaan hidup kita manusia, di mana seorang ibu yang mengandung, dan apabila ibu ini mengandung daripada rahim ataupun masih dalam rahim, kanak-kanak itu akan mengerti, dan di mana Tuhan menubuhkan berbagai lokium ataupun melukis ini untuk dijadikan seorang itu ataupun jadikan seseorang itu jadi manusia. Itu sebab dalam Mazmur 19 ayat 7 mengatakan begini, hanya Tuhan sahaja. Jadi dia mengatakan Taurat Tuhan itu sempurna, menyegarkan jiwa. Peraturan Tuhan itu teguh, memberikan hikmat kepada orang yang tak berpengalaman. Jadi bermakna saudara-saudari, jangan kita lupa dalam kehidupan kita, sebab hanya Tuhan sahaja yang berkuasa dan mengatur segala kehidupan kita. Jadi kalau kita tahu Tuhan itu adalah Tuhan yang maha kuasa, kalau kita tahu itu Tuhan hanya ataupun sahaja yang mempunyai segalanya, mari kita lihat seterusnya bagaimana keindahan dan kekudusan Tuhan ini. Sebab Mazmur 96 ayat 6 mengatakan begini, keagungan dan semara ada di hadapannya, kekuatan
dan kehormatan ada di tempat kudusnya. Bayangkan saudara-saudari, bagaimana keagungan Tuhan ini, bagaimana kekuatan Tuhan, semarat Tuhan, keinginan Tuhan, supaya umatnya yang dikasihinya, yaitu supaya mereka akan ditempatkan di tempat yang berkekudusan. Itu sebab buku Ellen G. White dalam buku Step to Christ muka surat 85 mengatakan begini, Tuhan menghendaki anak-anaknya menghargai karyanya dan menyenangi keindahan yang Dia telah hiaskan di dunia kediaman kita. Dia adalah penggemar keindahan dan di atas semua yang menarik secara luaran. Dia menyukai karakter yang paling indah. Dia ingin kita memumpukan kesucian dan kesederhanaan seperti bunga yang indah. Ini adalah komen Ellen G. White kepada kita. Inilah yang dikatakan Ellen G. White kepada kita, bagaimana keindahan dan kekudusan Tuhan itu, terlebih lagi untuk umatnya. Sebab dia mengatakan Tuhan menghargai ataupun menghendaki supaya anak-anak menghargai karyanya. Dan di sini juga Tuhan mau supaya kita hidup dalam kegemaran indah dan semua menarik secara luar dan melalui karakter, dan di mana dia mengatakan menumpuk kesucian dalam kehidupan kita. Kalau kita lihat bagaimana Allah mendirikan ataupun menciptakan dunia ini dulu, dalam buku Kejadian kita lihat semuanya adalah indah, baik sekali. Kejadian 1:31 ini mengatakan semuanya adalah baik sekali. Jadi apabila Tuhan mengatakan begitu, bahwa Tuhan rindu akan keindahan. Namun walaupun begitu, apabila dunia ini dimasuki oleh dosa, masih juga Tuhan tetap merindukan keindahan. Itu sebab Tuhan mengatakan alam semula menjadi adalah sebagai alam ataupun indah sebagai sesuatu saya menyatakan kepada kita. Itu sebab juga dalam buku Roma mengatakan, Roma bagi 1, bahwa Tuhan memberitahu kita kepada kita tentang bagaimana Tuhan menunjuk sesuatu kepada kita, di mana dia mengatakan bahwa apabila Tuhan hendak menunjukkan ataupun memperkenalkan dirinya kepada kita manusia, baik orang tua, baik nenek ataupun datuk nenek kita dulu, dia menunjukkan kepada mereka bagaimana keindahan dan kekudusan itu berlaku. Apa yang terjadi dalam kehidupan kita manusia? Apabila kita menekankan pendidikan dan sains, bagaimana pendidikan dan sains ini menjatuh ataupun keadaan kehidupan kita manusia. Walaupun sains ataupun seni dan sains itu terbaik sekali saudara-saudari, tetapi dia mengatakan bahwa kalau kita tidak mengetuakan Tuhan ini, maka segala itu akan hanya menjadi hiasan dan akan membawa kita menyimpang dari iman kita. Dalam 1 Timotius bagi 6 ayat 20 dengan 21 mengatakan begini, Hai Timotius, perihalalah apa yang telah dipercayakan kepadamu, hindarilah omong yang kosong dan yang tidak suci dan pertentangan yang berasal dari apa yang disebut pengetahuan. Karena ada beberapa orang yang mengajarkannya dan dengan demikian telah menyimpang dari iman. Jadi kalau kita lihat di sini, dalam 1 Timotius bagi 6 ini mengulas kita beberapa perkara. Pertama, dia mengatakan yaitu supaya kita jauhkan percakapan-percakapan yang tidak berguna ataupun omong kosong. Kenapa? Sebab apabila kita mempergunakan perkataan omong kosong ini, di mana itu boleh menjadi satu fitnah, di mana itu boleh menjadi satu perkahlian, di mana itu boleh membawa kita sesat, dan di mana kita akan memberi alasan yang tidak baik, sehinggalah kita akan jatuh.
Dan itulah menyebabkan mengatakan kepada kita supaya kita jauhkan perkataan-perkataan yang tidak berguna ini. Sebab semua itu membawa kebencian kepada kita manusia. Dan keduanya, dalam 1 Timotius bagi 6 ini mengatakan perkara yang tidak suci. Apakah perkara yang tidak suci? Banyak sekali sebagai contohnya. Sesuatu yang akan membawa kamu jatuh daripada iman kamu. Dalam contohnya segi makanan, di mana Tuhan memberi haram dan halal. Kenapa Tuhan mengatakan perkara haram? Kenapa Tuhan mengatakan perkataan yang halal? Oleh karena apabila kita menggunakan ataupun mengambil perkara yang haram, maka itu tidak suci kepada Tuhan. Dalam penipuan contohnya, dalam kata-kata yang kita sebutkan. Jadi segala itu akan membawa mudarat kepada kehidupan kita. Itu sebab Tuhan mengatakan kepada Timotius, ataupun Paulus mengatakan kepada Timotius, peliharalah apa yang telah dipercayakan kepadamu. Jadi apabila Paulus mengatakan hal ini kepada Timotius, dia memperingatkan kita juga bahwa kesilapan yang selalu berlaku ataupun kesilapan dalam kehidupan sains ini, pengetahuan ini, yaitu pengetahuan disebut pengetahuan ini, maka itulah yang selalu menyesatkan kita manusia. Maka itulah yang membuat kita manusia jadi bodoh. Maka itu juga yang membuat kita manusia tidak mengenal ataupun tidak mau mengenal akan Tuhan. Sebab kita mengatakan, aku boleh ataupun saya boleh. Itulah yang digunakan oleh Lucifer kepada dunia ataupun kepada Tuhan. Bahwa Lucifer mengatakan, ya saya. Dia mengatakan, saya. Dan di mana apabila segala saya itu masuk dalam kehidupannya, maka kesombongan keluar dari mulutnya. Dan itulah yang menyesatkan Lucifer. Ketiga, saudara-saudari, dalam buku 1 Timotius bagi 6 ini, bagaimana pakar dalam kesilapan ini mengatakan ataupun menunjukkan kepada kita, yaitu mencipta keuangan. Bagaimana kita menggunakan keuangan kita. Bagaimana keuangan ini boleh menjatuhkan kita. Sebab mula-mula kita lihat apa yang dikatakan yang sebolehnya hanya keuangannya hanya untuk keperluan kita. Bukan untuk kehendak kita. Memang kita boleh jadi kaya. Tapi kebanyakan apabila orang itu menjadi kaya, bahwa dia akan terjatuh dalam berbagai iman ataupun kehidupannya. Contoh, bahwa mencintai uang ini akan membawa mudarat pada dia dalam pembunuhan contohnya. Mencintai uang ini boleh membuat keluarga yang bahagia menjadi runtuh. Mencintai uang ini juga boleh menghancurkan kehidupannya di dalam dunia ini. Jadi banyak sekali. Contohnya kalau kita lihat George Soros. Macam mana mereka mempermainkan uang ini. Mencintaikan uang dan mempermainkan uang ini. Di mana kita lihat seluruh dunia melalui kehidupan yang susah. Jadi itu sebab kita lihat. Walau bagaimanapun bijaknya pakar sains dan berbagainya. Tetapi kalau mereka hanya menggunakan disebut pengetahuan ini, ia tidak akan bertahan dan berhasil. Dan kalau kita lihat, apa yang disebutkan dalam Amsal bagi 1:7, dia mengatakan begini, untuk memperolehi ilmu sejati, pertama-tama orang harus merasa hormat dan takut kepada Tuhan. Orang bodoh tidak menghargai hikmat dan tidak mau diajar. Apakah perbandingan kebodohan dan kebijaksanaan ini? Apakah yang berlaku kepada kehidupan manusia yang mengikuti sains ataupun pendidikan dan sains ini? Bagaimana pendidikan dan sains ini boleh menjatuhkan kehidupan manusia? Dia mengatakan di sini, bijak manapun orang itu, tapi Tuhan mengatakan,
ataupun Raja Solomon mengatakan begini, orang bodoh tidak menghargai hikmat dan tidak mau diajar. Apakah sebabnya? Di bawah ini dia mengatakan kepada kita, seorang boleh berpendapat bahwa para saintis hebat yang terlibat dalam kerja-kerja membuat senjata pemusnah besar-besaran ataupun kimia mungkin berpendidikan tinggi, berbakat, tetapi apakah buah daripada kerja mereka? Jadi kalau kita lihat di sini, ini menunjukkan kepada kita, ini memberitahu kepada kita bahwa sepintar manapun para saintis melibatkan kerja pemusnahan senjata sebagainya, tetapi kalau kita lihat apakah buah daripada kerja mereka. Dan di bawah ini dia mengatakan seperti yang dinyatakan sebelumnya, pengetahuan itu sendiri tidak semestinya perkara yang baik. Kalau kita lihat bagaimana mereka para saintis membuatkan kimia pemusnah, misal contohnya. Jadi semua ini hanya untuk menyakiti, hanya untuk memusnahkan, hanya untuk menghancurkan. Itu sebab kalau kita lihat, ada mereka katakan, oh saya ini orang yang bijaksana. Tetapi sebenarnya di sebaliknya mereka adalah bodoh. Karena orang yang berkhidmat ini, orang yang bijaksana, mereka akan katakan, hanya saya saja yang boleh. Hanya saya yang tahu segala ini. Dan saya lebih pintar dan saya tahu segala ini. Jadi itulah sebab mereka ini tidak mau diajar. Dan kalau kita lihat bagaimana mereka ini menjauhi diri mereka daripada Tuhan. Dan begitu juga kalau kita lihat bagaimana kehidupan mereka ini apabila mereka tidak menghargai hikmat dan tidak mau diajar. Saudara-saudari, Tuhan mempunyai tema kepada kita. Pendidikan dan sains. Mana satu yang kita pilih? Adakah kita mau terus untuk memilih sains? Ataupun adakah kita mau terus mendengar perkataan sains ini, pendidikan sains ini? Saudara-saudari, tidak salah kita dengar itu. Tidak salah kita terima. Tapi apa yang dikatakan di sini, yaitu apabila Tuhan memberitahu kepada Yakub ataupun Ayub pada masa dulu. Dan dia mengatakan begini kepada Ayub. Ramai orang mengajarkan bahwa objek-objek mempunyai kekuatan yang memberi hidup. Mereka percaya bahwa objek-objek ini mempunyai kekuatan atau tenaga. Objek-objek ini meneruskan kehidupan mereka dengan kekuatan mereka sendiri. Orang juga percaya bahwa semua yang berlaku dalam alam adalah karena hukum alam yang harus dipatuhi oleh alam semula jadi. Tuhan sendiri tidak dapat mengubah hukum alam ini. Ini adalah sains palsu. Alkitab sama sekali tidak menyokong idea-idea ini. Alam adalah hamba bagi Dia yang menjadikan alam. Alam menunjukkan kepada kita akal dan tenaga Tuhan yang cerdas, yang bekerja di dalam dan oleh hukum alam. Tuhan dan anaknya bekerja di alam sepanjang masa. Yesus berkata dalam Yohanes 5 ayat 17 dan juga didapati dalam buku Ellen G. White, Prophet, Patriot and Prophet, muka surat 114, begini mengatakan, Bapakku bekerja sampai sekarang, maka aku pun bekerja juga. Jadi ini memperingatkan kepada kita bahwa Tuhan adalah Sang Pencipta kepada kita. Jadi saudara-saudari,
Dalam rumusan saya pada pagi ini untuk kita semua, ingat pertama, hanya Tuhan sahaja yang kita sembah. Sebab dalam Mazmur 19 ayat 1 sampai 6 mengatakan kepada kita, kemuliaan, keindahan Tuhan, dan Tuhan itu adalah sebagai kunci untuk kehidupan kita. Kedua, keindahan dan kekudusan, di mana Tuhan mau bahwa umatnya mengerti dan menyelidiki dan menggunakan keindahan yang kudus Tuhan sediakan. Itu sebab Mazmur 96 ayat 6 mengatakan pada kita. Ketiga, pakar dalam kesalahan. Bagaimana pendidikan sains ini, apabila kita melebihi kehendak Tuhan ataupun melebihi pengetahuan Tuhan, maka itu akan membawa kesilapan dan kejatuhan kepada kita. Itu sebab 1 Timotius 6 ayat 20 dan 21 mengatakan bahwa kalau kita tidak mempertimbangkan pengetahuan ataupun pengertian kita dengan Tuhan, dan kita mempertimbangkan pengertian kita dengan pengetahuan, maka kita akan terjatuh dalam iman kita. Dan Amsal 1:7 mengatakan kebodohan dan hikmat. Kenapa dia mengatakan kebodohan dan hikmat? Oleh karena kebodohan dan hikmat ini, para sains ataupun orang yang pintar, dia tidak mau mendengar ataupun diajar dan tidak mau menerima hikmat ini. Dan terakhir sekali, apa yang Tuhan katakan kepada Ayub. Dia mengatakan begini, kitab suci mengajarkan bahwa Tuhan tidak hanya menciptakan segala-galanya, tetapi Dia juga menompeng segala sesuatu. Ini bermaksud bahwa setiap pendidikan Kristen yang sejati dalam sains harus berbeza secara radikal daripada yang didakwa oleh sains secara umum. Jadi semoga Tuhan memberkati kita dalam pelajaran sahabat kita pada pagi ini. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Bapa kami yang bertakhta dalam kerajaan surga, biarlah Tuhan pelajaran yang kami dengar ini akan membantu kami dan memberi pengertian bagaimana kami memahami pendidikan dan sains ini Tuhan. Walaupun digabungkan, tetapi biarlah kami mendengar firman Tuhan daripada mengetahui pengetahuan dari sains ini Tuhan. Oleh karena segala ini Tuhan, terlebih lagi pelajaran ini membantu kami mengerti, melihat, dan merasa dan mempunyai pemikiran yang tidak melebihi kehendak Tuhan. Biar Roh Kudus memimpin kami Tuhan. Karena semua ini kami mohon dalam nama Yesus Kristus sebagai Juru Selamat kami. Amin. Remember the Sabbath to keep it holy. Honor the day that our Lord commands us to cease our toiling, and we obey, that we and learn His patient ways, keeping the Sabbath holy in all our days. Selamat sahabat dan selamat bertemu lagi dalam sesi kebaktian kedua. Sebelum kita mendengarkan khotbah yang akan disampaikan oleh anak-anak dari daerah Tebeduk dan Mongkos,
kita akan berdoa terlebih dahulu untuk persembahan dan perpuluhan kita yang akan dipimpin oleh saudara kita Kenny. Dan seterusnya, Pastor Bruce Bound akan memimpin kita dalam doa penutup. Selamat sahabat, mari kita berdoa. Tuhan Bapa kami di dalam surga, pada hari ini Tuhan, kami mengucap syukur sekali lagi Kau menyertai kami di sini, dan mohon keberkatan juga untuk pemberian dan persembahan kami ini Tuhan. Semoga membawa kebahagiaan dan rezeki dalam kehidupan kami Tuhan. Kami tidak meminta lebih dan Kau lebih mengetahui segalanya Tuhan. Dan moga juga ini memanjangkan lagi perjalanan untuk menjangkau jiwa-jiwa yang di luar sana Tuhan. Ya Tuhan, kami serahkan semua ini dalam nama Yesus Kristus menjadi juru selamat kami. Amin. Selamat pagi semua. Selamat datang ke program Sahabat Kanak-Kanak kami. Kami sangat bersyukur karena Anda akan merasakan kehadiran Tuhan dan Anda akan dipenuhi dengan harapan. Teks Alkitab utama kita adalah dari Yosuas 1 ayat 9. Katanya, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Dorongan yang luar biasa. Mari luangkan sedikit masa untuk saling menyapa dan saling berkongsi dalam ayat ini. Sila berpaling dan beri salam kepada sahabat Anda dan katakan, Tuhan bersertamu sahabatku. Hari ini kita akan fokus pada apa yang dimasukkan dengan berani. Kira-kira apa yang kita lalui, Tuhan berjanji bersama dengan kita. Karena janjinya, kita akan menghadapi sebaran cabaran. Marilah kita mengingati kehadiran Tuhan. Apa tuh? Saya tidak pernah melihat peta itu. Mungkin ini hadiah atau seorang menjatuhkannya. Kenapa kamu menghalang jalan? Awas, tak. Tak apa. Peta itu. Ayat 4. Waktu aku takut, aku ini percaya kepadamu, kepada Allah yang firman-Nya aku puji. Kepada Allah aku percaya, aku tidak takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Mazmur 27 ayat 1. Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Kepada siapakah aku harus takut? Tuhan adalah benteng hidupku. Terhadap siapakah aku harus gemetar? Ulangan 31 ayat 8. Sebab Tuhan, Dia sendiri akan berjalan di depanmu. Dia sendiri akan menyertai engkau. Dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Jangan takut dan jangan patah. Mazmur 23 ayat 4. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya sebab engkau bersertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghiburkan aku. Yohanes 14 ayat 27. Damai sejahtera ku tinggalkan bagimu.
damai sejahtera-Ku kuberikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Kami mengucap syukur terima kasih kerana kami dapat datang kepadamu dengan ketakutan kami. Setiap kami telah berkongsi tentang kebimbangan kami. Kami mengucap terima kasih kerana Tuhan akan menjaga kami. Kami berterima kasih kerana Engkau telah memenuhi fikiran kami dengan firman-Mu. Ini saja yang kami minta dari Bapa lebih tahu segala-galanya. Kami serahkan doa ini dalam nama Tuhan Yesus penyelamat kami. Aktiviti berkumpulan 1. Apa yang Anda rasakan? Perasaan sangat penting. Kita mempunyai pelbagai jenis perasaan. Kita boleh merasa takut, bahagia, marah, gemetar dan juga boleh merasa teruja. Pahlawan dalam Alkitab juga mempunyai perasaan. Menurut Anda, bagaimana perasaan mereka ketika menghadapi cabaran mereka? Bagaimana perasaan Anda jika Anda berada di tempat mereka? Mari sama-sama membaca kisah mereka bersama. Nomor 1. Bagaimanakah perasaan Anda jika berhadapan dengan singa yang lapar? Nomor 2. Bagaimanakah perasaan Anda jika Anda harus memilih antara Tuhan atau unggun api? Nomor 3. Bagaimanakah perasaan Anda jika Anda meminta memerintah seluruh negara pada usia muda? Nomor 4. Bagaimanakah perasaan Anda jika harus bercakap dengan raja atau permaisuri? Bagaimanakah perasaan Anda jika Anda berpindah ke tempat baru dengan keluarga baru? Nomor 6. Bagaimanakah perasaan Anda jika Tuhan meminta Anda untuk membina kapal besar yang tidak ada air dan orang-orang mengejek Anda? Nomor 7. Bagaimanakah perasaan Anda jika bertemu dengan malaikat? Nomor 8. Bagaimana perasaan Anda jika melihat langit terbuka dan malaikat Allah naik turun pada anak manusia? Setiap kisah Alkitab ini bermain watak dan dalam situasi yang berbeza. Amin. Dan kamu sama di mata Tuhan, tak ada yang beda, tak satu pun beda. Aku dan kamu sama di mata Tuhan, karena Tuhan Yesus sayang kita semua. Yang tinggi, yang pendek, yang gemuk, yang kurus, yang lurus, yang keriting, semuanya disayang Tuhan. Hai semua, bertemu lagi bersama saya Erin dan saya Valencia. Tajuk khotbah kami pada hari ini ialah mengembara di belantara. Kisah keberanian kita pada hari ini mengikut Yosua dan orang Israel. Yosua telah dipilih sebagai pemimpin baharu, tetapi ketika dia jauh lebih muda, pemimpin pertama Musa mengirimnya untuk satu misi. Dia memanggil seorang pemuda daripada 12 suku bangsa untuk pergi sebagai mata-mata ke Kanaan. Yosua adalah salah satu yang dipilih untuk pergi menyampaikan berita tentang negeri dan rakyatnya. 10 mata-mata melaporkan bahwa mustahil untuk mereka masuk ke Kanaan kerana orang-orang yang tinggal di sana jauh lebih besar dan lebih
saja, yaitu Yosua dan Kaleb yang percaya bahwa Tuhan akan melindungi mereka dan bahwa Dia akan mendapati janjinya. Sayangnya anak-anak Israel tidak mempercayai Yosua dan Kaleb. Mereka terlalu takut, jadi mereka terpaksa mengembara selama 40 tahun lagi di padang belantara. Selama ini mereka belajar untuk berpaling kepada Tuhan setiap hari untuk makanan dan air mereka, sehingga mereka mempercayainya untuk memasuki tanah perjanjian. Ini memerlukan keberanian untuk Yosua dan Kaleb untuk berbicara. Ketika mata-mata yang lain menyebarkan keraguan mereka memutuskan untuk mengikut Tuhan tanpa berpaling dalam ketakutan. Itulah salah satu sebab Yosua dipilih sebagai pemimpin. Kepercayaannya terhadap Tuhan akan menjadi senjata terbesar dalam pertempuran yang akan datang. Akhirnya apabila kita memutuskan untuk mengikut Tuhan, Dia akan menolong kita melawan takut dan berdiri teguh di hadapannya. Amin. Penyampai kedua bagi khotbah, jadilah kuat dan berani. Tuhan memberi Yosua dan umatnya beberapa petunjuk yang sangat pelik untuk pertempuran itu. Tetapi ada perbezaan besar antara pertama kali orang Israel datang ke tanah Kanaan dan sekarang. Ketika Musa mengirim mata-mata 40 tahun sebelumnya, semua mereka dipenuhi ketakutan kecuali Yosua dan Kaleb. Sekarang orang Israel mempercayai Tuhan. Mereka tahu apa yang telah Dia lakukan untuk mereka di Mesir. Mereka tahu apa yang telah Dia lakukan untuk mereka semasa mengembara di padang gurun. Mereka tahu apa yang telah Dia lakukan untuk mereka ketika mereka menyeberangi sungai Yordan. Mereka tahu Tuhan ada bersama mereka dan mereka tahu mereka boleh berani.
Bangsa berani adalah mempercayai kehadiran Tuhan. Teks utama kami mengingatkan Yosua untuk jadilah kuat dan berani. Jangan takut dan jangan kecewa, karena Tuhan adalah menyertai kamu kemanapun kamu pergi. Kehadiran Tuhan dan kepercayaan besar Israel mungkin mereka menghadapi banyak pertempuran bersama. Ketika mereka mencari Tuhan, Dia memenangi setiap pertempuran itu untuk mereka. Kita mungkin bukan sebahagian daripada tentara Israel, kita mungkin tidak akan berperang secara fisikal seperti mereka. Tetapi kami adalah keluarga di gereja ini. Ramai di antara kita menghadapi situasi yang sukar di mana kita harus berani dan di mana kita perlu percaya sepenuhnya daripada Tuhan. Kita tidak perlu melakukan sendiri. Yosua mendorong umatnya dengan janji-janji kehadiran Tuhan. Mereka mengabadikan hidup mereka kepada Tuhan sebagai umat. Mereka berharap bersama tentara. Kita dapat melakukan perkara yang sama terlebih dahulu dengan mengingat bagaimana Tuhan telah berjanji untuk bersama kita, kemudian dengan membagikan janji itu kepada satu sama lain. Kita dapat belajar mendengar suara Tuhan bersama-sama. Kasih Yesus indah indah oh indah. Kasih Yesus indah indah oh indah. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku, kasih Yesus indah indah oh indah. Kasih Yesus indah indah oh indah. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku, lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku. Kubah 4 yang bertajuk Tembok Runtuh. Tuhan memberitahu Yosua berkeliling di sekitar kota sekali dengan semua orang bersenjata. Lakukan ini selama 6 hari. Pengawal bersenjata pergi lebih dahulu. Kemudian para imam dengan tabut perjanjian, dan kemudian tentara harus mengikuti, tetapi tidak boleh menaikkan suara ketika mereka berbaris. Pada hari pertama, para lelaki berbaris di sekitar dinding dengan bunyi sangkakala. Pada hari kedua, para lelaki berbaris di sekitar dinding dengan bunyi trompet. Pada hari ketiga, para lelaki berbaris di sekitar dinding dengan bunyi sangkakala. Dan ini berterusan selama 6 hari. Mereka akan berbaris di sekitar tembok dan kembali ke kem tanpa mengangkat suara. Tetapi hari ketujuh berbeza. Pada hari ketujuh, Yosua memerintah tentara untuk 7 march. Kemudian Yosua memberitahu orang berteriak, kerana Tuhan telah memberi kamu kota. Semua orang yang berharap menjerit sekuat mungkin. Dan tembok kota Jericho yang hebat itu pun runtuh. Bandar itu runtuh. Dan Tuhan mendapat kemenangan pada hari itu. Tetapi mereka tidak perlu melalui tembok itu sendiri. Tuhanlah yang memperjuangkan mereka.
Pahlawan paling berani dalam tentara Joshua tidak akan memperoleh kemenangan tanpa Tuhan mendahului mereka. Mereka tidak akan memenangi pertempuran ini tanpa mempercayai seluruh Tuhan dan mempercayai kehadirannya. Amin. Salam dan selamat hari Sabat. Puji dan syukur kepada Tuhan di sorga. Saya ucapkan setinggi-tinggi terima kasih kepada semua yang setia dan rela menjayakan, menyokong, melibatkan, dan mendoakan program Sabat Kanak-kanak tahun 2020. Tuhan Yesus yang kita nanti-nantikan akan pasti datang di ampan pintu sorga, rumah indah dan kekal kita semua. Marilah sama-sama mentaatkan diri kita hanya untuk Tuhan Yesus. Marilah bekerja sama dengan Tuhan Yesus dalam menarik jiwa-jiwa. Marilah bersama menggunakan masa, tenaga, dan talenta untuk pekerjaan Tuhan. Jangan biarkan perkara duniawi menjadi guru untuk anak-anak kita. Anak-anak kita adalah pusaka dan harta kita bersama Tuhan. Jaga dan didik sebaik-baiknya anak-anak mengikut pendidikan Tuhan, supaya mereka menjadi berkat kepada keluarga, gereja, masyarakat, temannya, dan orang lain. Inilah komitmen yang saya bagikan kepada Anda semua. Ingat, pekerjaanmu adalah pekerjaan yang tinggi nilainya, tinggi upahnya, besar upahnya. Cuma Tuhan Yesus saja yang dapat memberi upahnya. Saya akhiri dengan ribuan puji dan syukur kepada Tuhan, dan ribuan kata terima kasih karena setia dan sudi menonton program Sabat Kanak-kanak tahun 2020. Tuhan memberkati semua. Amin.
Terima kasih atas layanan Engkau Tuhan. Terima kasih karena telah mengundang kami datang untuk berbakti kepada nama Tuhan. Begitu juga untuk anak-anak Engkau yang telah melayani Engkau sepanjang hari Sabat ini. Biarlah Engkau memberkati mereka. Biarlah Engkau terus menjamah mereka agar terus melayani Engkau. Dan biarlah Engkau memberkati gabungan antara dua daerah yaitu Bungkos dan Tebedu. Anak-anak di sana, biarlah Engkau memberkati mereka agar mereka terus melayani Engkau dan terus menjadi anak-anak berguna di mata Engkau Tuhan. Begitu juga Tuhan, biarlah Engkau memberkati setiap program yang telah kami jalankan sepanjang hari Sabat ini. Biar semua aktiviti untuk nyanyian dan ayat yang telah dilayangkan, biarlah itu menjadi kemuliaan bagi Engkau Tuhan. Dan juga Tuhan, terima kasih atas segala kebaikan dan kekurangan Tuhan yang Tuhan telah berikan kepada kami. Dan biarlah untuk puji-pujian itu telah mengangkat semangat anak-anak Engkau menjadi lebih bertumbuh dalam segi pengharapan Tuhan. Terima kasih atas segala kebaikan serta Tuhan. Kami serahkan doa ini ke dalam nama anak Yesus Kristus sebagai selamat serta bersama kami. Terima kasih kepada semua kita yang sudah mengikuti kebaktian online pada Sabat ini, dan semoga kita bertemu di lain waktu. Terima kasih, Tuhan memberkati kita semua.